Kakak. Siapa yang kakakmu? Ayah yang bilang aku... Kamu itu paling cuma anak dia dengan wanita lain di luar. Apa hubungannya denganku? Kita juga pernah bertemu sebelumnya. Anak siapa ini dibuang begitu saja? Masuklah. Kakak, namaku Galah. Namamu siapa? Kamu sudah siap belum? Cepat pergi. Aku nggak bisa ikat. Sakit. Ngerepotin banget. Aku udah cari orang yang mengadopsimu. Kedepannya biar orang tua baru yang mengurusmu. Kenapa diam aja? Cepat pergi, aku hampir telat. Mulai hari ini jangan tutup barang apapun di rumahku. Kecil-kecil belajar berkelahi ya? Aku nggak salah. Oke, orang tuamu nggak pernah mengajarimu ya? Kalau gitu aku juga nggak peduli. Galah, kamu ngapain lagi? Bisa nggak kamu jangan macam-macam, jangan menambah masalah untukku. Dulu waktu aku sakit, ayah selalu buatkan aku bubur. Aku juga mau buatkan untukmu. Halo, lagi cari yang mau adopsi anak ya? Aku datang mau lihat anaknya. Halo. Mama, kapan kamu jemput aku pulang? Sabar ya, Mama sebentar lagi ke sana. Sudah aku bilang, gak terima yang punya anak. Orang tua yang mau adopsi kamu kali ini ekonominya bagus. Semua profesor universitas juga gak punya anak. Nanti kamu harus jadi anak yang patuh, jangan merepotkan orang. Paham ya? Kakak ini nggak bisa pasang dasi. Sakit. Kakak harus kerja sampai larut malam. Aku mau ambilkan kakak susu, tapi lampunya nggak nyala. Aku nggak kelihatan. Aku buat kekacauan lagi. Kakak hari ini galak banget. Padahal jelas-jelas mereka duluan yang bilang kakakku sama denganku. Sama-sama anak yang gak diinginkan. Halo? Tia, segala kabur. Apa kamu tahu dia di mana? Halo, permisi. Apa kamu lihat anak laki-laki berjaket merah? Enggak. Halo, permisi. Apa kamu ada lihat anak laki-laki berjaket merah setinggi ini? Aku nggak lihat. Permisi, apa kamu lihat anak ini? Enggak. Galah, kamu kemana? Aku tanya kamu, gimana kalau kamu diculik orang jahat? Gimana kalau hilang? Nama kakakku Tias Larasati. Rumahku di Jalan Mandiri, Komplek Bahagia. Gedung 3 nomor 305. Alamat ini harus hafal ya. Kalau saudara tersesat, bilang aja alamatnya pada polisi. Ingat ya. Kak, aku sudah hafal ini. Aku bisa cari rumahku. Aku nggak akan buat masalah lagi. Jangan usir aku. Ayo, pulang. Temanku membuka paket lalu matanya terkena sesuatu. Aku beli ini setengah bulan yang lalu. Ini baru sampai. Kalau mau buka paket jangan gitu, bahaya. Biasanya aku buka begini kok. Ayo ke rumah sakit. Kata dokter kamu harus operasi untuk menghilangkan fiberglassnya. Kamu bisa pulang setelah 2 hari. Laura, aku cuma buka paket. Kenapa jadi masalah serius? Gelangmu itu berisi serat kaca. Bahannya dapat menghasilkan banyak kotoran jika disimpan terlalu lama. Serem banget. Fiberglass sangat umum dalam kehidupan sehari-hari. Aku dulu punya teman. Dia sangat suka pakai gelang kaca. Waktu itu gelangnya rusak dan pecahannya jadi fiberglass. Jadi pecah deh. Tapi serat kacanya secara tidak sengaja tersangkut di jari. Kok tanganku jadi kebas gini ya? Setelah beberapa waktu, jarinya membusuk lalu diamputasi. Ada berita juga, pegangan payung seorang gadis tertiup angin kencang, kemudian fiberglassnya terkena mata, dan akhirnya mata gadis itu harus dioperasi, dan tindakannya harus berkali-kali untuk membersihkan fiberglass. Serem banget, aku jadi merinding. Jadi kamu harus waspada terhadap fiberglass di dalam hidupmu. Rora, aku kan udah dirawat di rumah sakit lama, kita piknik yuk, aku bosan di rumah. Terus aku nemu layang-layang. Jangan diterbangin. Tetanggaku membawa suami dan anak-anaknya menerbangkan layang-layang. Aduh! Kamu baik-baik aja? Tanganku sakit. Udahan ya mainnya, ayo kita pulang. Setelah sampai rumah, anaknya terus batuk-batuk. Ini begini caranya. Anaknya batuk berdarah. Sayang kesini. Untungnya anaknya segera dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Anak Anda terkena penyakit paru-paru. Mungkin saja dia tidak sengaja menghirup fiberglass. Anda harus lebih berhati-hati lagi.
Hah? Serem banget. Aku buang aja deh. Lepasin itu. Hah? Setelah hamil 5 minggu baru menyadari, ternyata aku hamil sebelum menikah karena disengaja Uang mahar pacarku. bisa dihemat, mahar dan rumah pengantin. Kalau ditambah bisa segini. Memang kamu ini jago. Tunggu saja, tunggu dia membawa perutnya dan tidak bisa menikahnya lagi. Aku baru akan mengajaknya menikah. Mungkin berbalik memberiku 200 juta. Benarkah? Hah? Kalian sedang membahas apa? Senang sekali. Kenapa kamu ada di sini? Datang menjemputmu lah. Aku pergi dulu. Hari ini ayah dan ibu bertanya padaku, kapan kita akan menikah? Nah, sebenarnya aku ingin menabung dulu baru mengajakmu menikah. Tapi, anak kita datang terlalu tiba-tiba. Aku ingin... Donna, tanggal 5 bulan depan adalah hari yang baik. Biar Nelson mengajakmu mengurus sertifikat dulu. Bukankah sudah sepakat acara pernikahan dulu? Kamu lihat, kamu sedang hamil. Kalau sampai kenapa-kenapa bisa gawat. Lagi pula, Dona. Kan tidak cantik kalau sedang hamil menikah. Mari lahirkan dulu anak kita. Lalu kita adakan acara. Aku sudah mendiskusikannya dengan ibu. Setelah kamu resign, langsung pindah ke sini. Jadi ibuku bisa merawat kamu dan bayi kita. Ini ada 40 juta uang pensiunanku. Nanti untuk susu dan popok anak kalian, semuanya pakai uang ini. Ini juga uang mahar yang kuberikan untukmu. Kalian berdua tidak perlu mengeluarkan uang lagi. Mahar 40 juta? Bukankah dulu sudah sepakat saat menikah maharnya 200 juta? Ibu, kamu ngomong apa sih? Aku menikahi Dona tentu harus meriah. Mahar harus 200 juta. Tidak bisa kurang sedikit pun. Aku nggak enak Ada apa, Bu? badan. Sakit. Aku sudah diskusikan dengan orang tuaku. Mereka merasa hal seperti ini kalau semakin diundur, yang malu bukan hanya keluargamu. Setuju untuk tidak mengadakan acara pernikahan. Kita cukup adakan acara pertunangan. Kau sudah termasuk menikah. Dona, memang kamu sangat pengertian. Orang tuaku bilang, nanti setelah kita tunangan, mereka akan segera membelikan mobil pernikahan Aku tidak 600 keberatan. jutaan. Lakukan saja sesuai yang dikatakan paman dan bibi. Kamu transfer dulu uang mahar 200 jutanya padaku. Uang ini cuma persyaratan saja. Setelah kita menikah nanti, orang tuaku akan mengembalikannya Oke, pada aku kita. akan lakukan sekarang juga. Anakku menikahi istrinya ini, keluargaku tidak menghabiskan sepeser pun. Keluarganya malah akan memberikan mobil 600 juta sebagai hadiah pernikahan. Aku dengar dia itu putri tunggal. Kali ini kita untung dong. Nelson benar-benar hebat. Orangnya jadi milik kita. Hadiah pernikahan milik kita. Biarkan orang tuanya membiayai makan juga. Kakak, kamu ini menikah dengan mesin tarik tunai ya? Sangat luar biasa. Belajarlah dari kakakmu ini. Aku sangat iri pada kalian. Kalian tibanya sangat tepat waktu ya? Kamu bilang kamu ada aku 30 tahun ke depan? Iya. Gak mungkin kamu menipuku ya? Bekas luka merah di pantatmu itu dari ibumu karena kamu diam-diam bolos dari kelas nari. Lalu kamu jatuh ke lubang anjing. Kamu beneran aku di masa depan. Kamu sebenarnya mau apa? Bisa nggak bertukar denganku sehari saja? Biarkan aku rasakan sensasi masa muda. Wah, kulit kencangan halus. Sepakat ya, cuma sehari, benar-benar berubah kembali ya. Kacamata ini kedepannya jangan dipakai lagi. Mudah memang enak. Lihat, tinggal dandan sedikit saja, sudah cantik. Tias, uang jajanku habis lagi nih. Pinjamkan aku sedikit dong. Kenapa diam aja? Kakakku bicara denganmu loh. Cepat lari saja, uang-uangku ikut diambil mereka. Jadi kalian ya yang sering membeli aku waktu muda. Kartu ini artinya nanti besar kamu harus menikah dengan orang kaya. Tapi, lalu apa? Ini uang yang waktu itu. Ayo cepat bilang. Ayo bacakan aku juga. Wow, segampang itu diberesinnya. Hari ini aku mau menyatakan perasaan. Ke siapa? Bosan. Aku jangan. Dia juara dadakan dan gitu aja gak kenal aku. Kenapa? Kau halangi jalanku. Suamiku, simpan tanda cinta kita ya. Kok kau manggil aku gitu sih? Gak disangka waktu muda kamu malu-malu begini. Suamiku, jangan lupa lebih cepat kejar aku, lebih cepat kita menikah. Lebih cepat kita punya anak dan cucu. Apa bunga? Cintanya mekar. Terima kasih ya burgernya. Enak ya, waktu kecil semua barang masih ada. Apa yang bagus coba? Ibuku pulang. Ayo cepat kamu ke kamar dulu. Tias. Hari ini ada diskon, lihat aku belanja banyak banget. Aduh, lihat sepatumu ini. Taruh sembarangan lagi. Setiap kali aku tegur, kamu masih gak ingat. Masuk ke kanan, keluar ke kiri ya. Ibu. Kenapa? Kamu kenapa hari ini aneh banget? Sudah, aku masak dulu. Mie
ditumis. Sudah lama banget aku gak makan, enak banget. Pelan-pelan makannya, kayak gak pernah makan aja. Aku akhirnya mengerti. Aku biasanya makan lobster Australia, steak, gak peduli resto bintang 5 apa. Semuanya gak bisa mengalahkan mie buatanmu. Sudah bertahun-tahun di luar, pasti susah ya. Ayo, makan yang banyak. Dina, kau baik sekali. Setelah aku menghasilkan uang, kita menikah. Oke. Halo? Apa? Dina, itu aku. Aku Hendra. Apakah mobil ini kau yang hadiahkan untukku? Begitu besar dan mewah. Tadinya ingin menempuh masa depan bersama denganmu. Sekarang kau malah memaksa masuk ke posisi orang lain. Aku yang salah. Jika dari awal kau beritahu aku kalau kau adalah Tuan Putri hidup karya bersama, aku tidak akan putus denganmu. Bukankah kau selalu ingin pergi jalan-jalan dengan mobil sendiri Maaf kita? ya, tidak ada lagi tempat untukmu di sisiku. Dina, Selamanya aku tidak akan pernah berinvestasi pada orang yang kembali karena penyesalan.